salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Resti Anissa dari Fakultas Prodi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final atau tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Apoteker Safarudin MSI selaku dosen mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi Universitas Megareski Makassar. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan definisi farmasi, sejarah farmasi, pelayanan yang ada di dalam farmasi, bentuk-bentuk pendidikan di farmasi, serta peluang kerja farmasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu farmasi serta sejarah farmasi. Farmasi berasal dari kata farmason dari bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang bergerak di bidang penelitian, pengolahan, peracikan, penemuan, pengembangan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu farmasi belum dikenal di dunia pada zaman Bapak Hippocrates atau yang dikenal juga dengan Bapak Ilmu Kedokteran. Pada zaman tersebut, peran dokter bukan hanya mendiagnosa penyakit suatu pasien, tetapi para dokter juga menyiapkan serta meracik obat yang akan diberikan kepada pasien. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pembuatan obat menjadi semakin rumit, baik cara peracikan ataupun pengolahan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami profesi peracikan dan pembuatan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Frederick, yaitu Raja Jerman, menyadarinya dan dia segera memerintahkan untuk memisahkan antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sampai sekarang dikenal dengan Decree Silesis. Nah, dari sinilah sejarah farmasi dimulai, sehingga para ahli menyimpulkan bahwa ilmu kedokteran dan ilmu farmasi adalah sama. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk pendidikan farmasi. Farmasi merupakan suatu jurusan dalam bidang kesehatan yang memiliki prospek lulusannya sebagai apoteker. Namun, sebelum menyandang gelar apoteker, mahasiswa yang kuliah di jurusan ini harus mengampu studi profesi selama 1 tahun. Lulusan S1 di lapangan masih disetarakan dengan asisten apoteker. Maka dari itu, untuk menyandang status apoteker memang harus melanjutkan profesi. Di antaranya, tingkat pendidikan farmasi memang profesi apoteker ini hanya memiliki biaya yang paling fantastis dibandingkan dengan pendidikan sebelumnya. Pendidikan farmasi sendiri tersedia dari tingkat SMK atau sekolah menengah kejuruan, di mana pendidikannya ditempuh hanya selama 3 tahun. Lulusan farmasi dari SMK memang dipersiapkan sebagai lulusan yang dapat langsung bekerja di lapangan. Sehingga lulusannya ini harus mengikuti uji kompetensi di mana harus mengerjakan 4 resep dalam 2 jam dengan jurnal beserta sediaan. Dari ujian inilah siswa mendapat STRTTK atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai bentuk surat izin untuk melakukan praktek kefarmasian. Namun, pemberian STRTTK ini berakhir pada angkatan 2014 dan untuk selanjutnya kebijakan ini sudah tidak berlaku lagi. Sempat ada kabar bahwa pemerintah mengeluarkan undang-undang bagi tenaga kesehatan itu minimal harus menempuh pendidikan D3 sebagai syarat mendapat gelar sebagai asisten apoteker. Semenjak itulah, lulusan SMK Farmasi menjadi kurang diminati karena tujuannya yang menciptakan pekerja siap pakai di lapangan terbelenggu oleh kebijakan yang belum pasti. Meski begitu, masih ada lulusan siswa farmasi yang mempunyai keberuntungan untuk bekerja di pelayanan kefarmasian setidaknya terakhir pada tahun 2018. Semenjak itu, para pemilik fasilitas kesehatan memang mengharuskan karyawan yang akan melamar pekerjaan memiliki STRTTK untuk selanjutnya didaftarkan sebagai syarat pembuatan SIK atau Surat Izin Kerja. Meski pada kenyataannya masih ada fasilitas kesehatan yang menerima karyawan tanpa STRTTK karena kebutuhan yang mendesak. Jika dianalogikan, STRTTK itu sama seperti SIM pada kendaraan, di mana surat tersebut membuktikan bahwa tenaga medis tersebut kompeten dalam mengerjakan tugasnya dan berada di bawah naungan undang-undang, sehingga bila terjadi malpraktek dapat diperkarakan melalui jalur hukum. Tingkat selanjutnya dalam farmasi adalah pendidikan D3, di mana lulusannya memang dipersiapkan untuk bekerja,
secara pembelajaran memang tidak jauh dari SMK. Namun, teori yang diberikan di D3 lebih kompleks dibanding dengan teori yang diberikan pada saat SMK. Pendidikan D3 sendiri di lapangan memiliki kedudukan yang cukup menjanjikan. Selain dapat dengan mudah mendapatkan lowongan pekerjaan, para lulusan ini pun memiliki peluang besar menjadi PNS atau yang saat ini disebut dengan ASN. Biasanya, pada saat tes CPNS, memang sering mengeluarkan lowongan kerja untuk D3 lebih banyak dibandingkan dengan S1 dan profesi apoteker apalagi SMK. Nah, setelah menempuh pendidikan D3, selanjutnya adalah pendidikan S1 farmasi yang posisinya itu berada di tengah-tengah atau bisa dikatakan nanggung secara peluang pekerjaan. Mereka bisa disamakan dengan anak SMK. Nah, tidak memiliki STRTTK seperti lulusan D3. Untuk masuk sebagai penanggung jawab apotek pun belum bisa karena dia belum menyelesaikan profesinya. Pekerjaan yang biasanya menghampiri adalah sebagai karyawan di sebuah pabrik obat, menjadi analis di bidang farmasi, dan bagian quality control. Meski begitu, pendidikan S1 memiliki kelebihan dalam wawasan seputar ilmu yang lebih mendalam dibandingkan dengan D3. Nah, setelah menempuh pendidikan S1 farmasi selama 4 tahun, maka mahasiswa yang memiliki biaya bisa masuk ke profesi apoteker. Kuliah pada tingkat ini berkisar selama 1 tahun, di mana semester pertama dihabiskan untuk mempelajari teori dan semester 2 akan dihabiskan dengan turun langsung ke lapangan pekerjaan. Biaya yang dipatok untuk profesi cukup fantastis, bahkan berada di urutan kedua setelah kuliah kedokteran. Dari survei yang pernah dilakukan pada tahun 2016, profesi ini sudah membandrol dengan biaya 25 juta. Selanjutnya, pendidikan program magister. Pendidikan program magister adalah kelanjutan linear program sarjana atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan. Pendidikan program magister setelah program sarjana mempunyai beban sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS. Selanjutnya ada pendidikan program doktor. Setelah program magister mempunyai beban SKS yang ditentukan oleh program pasca sarjana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah kita semua mengetahui bentuk pendidikan yang ada di farmasi, selanjutnya kita akan masuk kepada prospek kerja lulusan sarjana farmasi. Nah, selain apoteker, sebenarnya apa saja prospek kerja farmasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada 10 peluang atau prospek kerja farmasi dan perkiraan biayanya. Yang pertama adalah farmasi industri. Kita bisa bekerja di bidang farmasi industri, pekerjaan yang sangat didambakan banyak orang untuk bisa bekerja di bidang farmasi industri. Berawal dari proses pengabdian terlebih dahulu di bidang industri, seperti halnya dalam bidang obat, makanan, minuman, dan kosmetik. Umumnya, kita akan ditempatkan pada bagian research dan development. Tugasnya adalah menentukan formula, teknik pembuatan, dan menentukan spesifikasi bahan-bahan baku yang akan digunakan dalam membuat obat. Pekerja farmasi industri menerima gaji mulai dari 47 juta sampai dengan 86 juta per tahun. Jadi, gaji yang diterima sekitar 4 juta sampai dengan 8 juta per bulannya. Yang kedua adalah dunia pendidikan. Bagi kalian yang minat di bidang pendidikan, kalian bisa menjadi guru atau dosen pada jurusan farmasi. Sebagai guru, kalian bisa mengajar di sekolah atau SMK farmasi. Jika kalian memilih ingin menjadi guru, maka kalian tidak harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun untuk menjadi dosen, kalian harus menempuh pendidikan minimal S2. Peluang sebagai tenaga pendidik dalam bidang farmasi sangat dibutuhkan. Gaji yang akan diterima pada umumnya tergantung jam mengajar serta jumlah kelas yang diampuh. Rata-rata gaji yang diterima oleh guru atau dosen adalah sekitar 4 juta per bulan, belum termasuk tunjangan dan lain-lain. Yang ketiga adalah lembaga pemerintahan. Peluang atau prospek kerja farmasi berikutnya adalah bekerja di lembaga pemerintahan. Lembaga resmi pemerintah yang mengurus pelegalan obat dan makanan atau yang biasa disebut dengan BPOM dapat juga dijadikan sebagai prospek kerja jika kalian berminat di bawah naungan pemerintah. Di samping itu, kalian bisa mencoba
pada lembaga lain yang berada di bawah naungan pemerintah seperti BPJS. Gaji yang diterima sekitar 2.500.000 hingga 16.500.000 per bulan tergantung dari jabatan yang kalian tempati. Prospek kerja yang keempat adalah farmasi manajemen. Kalian bisa bekerja di bidang manajemen farmasi, yaitu bidang yang juga merupakan prospek kerja jurusan farmasi. Manajemen yang dimaksud adalah pimpinan yang memiliki tanggung jawab atas berjalannya perusahaan. Para apoteker tidak hanya melulu berkecimpung dengan obat, namun juga harus bisa menciptakan hubungan yang baik dengan teman seprofesi, bahkan yang di luar profesi dan juga bersama pasien. Prospek kerja yang kelima adalah menjadi pengusaha. Lulusan farmasi juga bisa berkarir sebagai seorang pengusaha. Kalian bisa memulai usaha membuka apotik sekaligus menjadi apoteker di tempat kalian sendiri. Jika kalian berminat pada bidang usaha, kalian sebaiknya mulai mencari tahu syarat-syarat mendirikan apotik dan menjadi apoteker. Untuk membuka apotik, syarat yang dibutuhkan yaitu surat permohonan izin usaha apotik, surat perjanjian akte notaris, surat penugasan, hingga surat sumpah apoteker dan ijazah farmasi. Karena tidak semua orang bisa membuka usaha apotik, ini bisa menjadi kesempatan yang baik bagi kalian dalam meniti karir. Selanjutnya adalah peneliti farmasi. Kalian bisa berkarir sebagai peneliti di bidang farmasi. Lulusan farmasi juga bisa menjadi peneliti farmasi, tidak hanya di dalam dunia pendidikan saja. Penelitian yang bisa dilakukan, misalnya penelitian terhadap potensi tanaman obat yang saat ini masih melimpah di Indonesia. Yang ketujuh adalah bekerja di sektor swasta. Lulusan farmasi juga bisa memilih karir untuk bekerja di sektor swasta. Ada banyak perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Dengan bekal ilmu dan latar belakang pendidikan yang kita miliki, kalian bisa bergabung sebagai salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Penghasilan yang didapatkan oleh lulusan farmasi berkisar antara 4 juta per bulannya. Yang kedelapan adalah rumah sakit, apotik, dan laboratorium medis. Yang kedelapan ada rumah sakit, apotik, dan laboratorium klinik. Bidang utama yang memberikan kesempatan besar bagi lulusan farmasi pada bidang layanan kesehatan, misalnya rumah sakit, apotik, dan juga laboratorium klinik. Untuk menjadi seorang apoteker profesional, lulusan farmasi wajib mengambil pendidikan profesi apoteker selama 2 semester dengan jangka waktu 1 tahun. Yang kesembilan adalah farmasi komunitas. Pada bagian ini, kalian bertugas memberikan pelayanan yang berkaitan dengan obat-obatan dalam komunitas masyarakat tertentu. Kalian akan bekerja di fasilitas pelayanan publik terdekat yang bisa dideteksi oleh komunitas tersebut. Untuk gajinya sekitar 2.500.000 per bulannya. Yang ke-10 adalah bagian administrasi pelayanan obat pada instansi pemerintahan, TNI, dan Polri. Kalian bisa bekerja sebagai bagian administrasi pelayanan obat di instansi pemerintah seperti TNI dan Polri, bahwa farmasi tidak hanya berurusan dengan obat-obatan, namun juga berurusan dengan makanan, minuman, hingga kosmetik. Misalnya beberapa makanan yang ternyata mengandung bahan kimia dan zat yang terlarang, yang bisa diketahui oleh ahlinya saja. Profesi ini menghasilkan gaji sekitar 4 juta per bulannya. Itulah 10 peluang atau prospek kerja farmasi yang menjanjikan untuk masa depan lengkap dengan perkiraan gajinya. Jurusan farmasi tidak hanya menjadi jurusan favorit di perguruan tinggi, namun juga menjadi lulusan yang dibutuhkan di industri kesehatan saat ini. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan yang dapat saya paparkan, mulai dari pengertian farmasi, sejarah farmasi, hingga dengan prospek kerja farmasi. Saya ingin mengucapkan kepada teman-teman yang telah menonton, terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.